Cabang Dinas Pendidikan Nunukan. Oh, ini Bu Riko, silakan Bu Riko. Siapa? Ya, silakan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kacap. Apa yang sudah disampaikan ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian menurut saya yang lebih ditambah itu ya seperti di KTT lah Pak. Ya. Ya di Betayau itu memang perlu sudah itu dibuatkan SMA Pak. Ya. Kalau kita ngelihat sama Muruk Rian kah? Kalau kita ngelihat masyarakatnya semakin berkembang lah itu Pak. Ya, siap. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Nah kemudian kalau di Kabupaten Malinau saya rasa hampir semua kecamatan itu sudah ada SMA-nya Pak. Ya. Kecuali Bahau mungkin ya. Ya. Nah kemudian daerah sana itu yang ada SMK Pak, Longlong tuh. Ya. Jadi ya perlu dipertimbangkan, dipikirkan lah itu. Siapa tahu anak-anak bangsa di sana mau jadi SMK, ya lebih baik lagi kan Pak. Ya baik Bu. Mungkin seperti itu dulu Pak. Baik Bu Riko. Jadi memang salah satu yang menjadi catatan Pak Kepala Dinas kemarin itu di Bahau. Kalau nggak salah Bahau itu pemekaran dari Pujungan ya Bu ya? Iya. Ya, betul. Di Pujungan itu SMA berapa Bu? Pujungan itu kalau nggak salah 11, 12, 10. Oh baik. Ya. Nah kemudian untuk KTT itu juga kemarin itu sudah menghadap ke Kepala Dinas itu dari Batayau apa Merukian itu tokoh-tokoh masyarakat beberapa RT untuk meminta di sana kalau bisa didirikan unit sekolah baru untuk SMA ya. Jadi ini nih maksudnya ya nanti tinggal pertimbangannya dari kebijakan dari Dinas Pendidikan, apakah nanti misalnya USB yang didirikan atau mungkin kelas jauhnya SMA KTT atau SMK KTT. Kemarin waktu diskusi dengan Pak Kadis itu menginginkan kalau bisa, karena di situ ada perusahaan perkebunan ya. Ada beberapa perusahaan itu sebaiknya di situ katanya beliau itu kelas jauhnya SMK Tanah Tidung. Jadi gitu, terima kasih banyak Bu Riko ya. Ya, SMK 2 Tanah Tidung lah dia Pak. Ya, iya. Ya, nanti tergantung kebijakan, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata untuk mendirikan USB itu banyak pertimbangannya, termasuk pertimbangan anggaran yang sangat besar. Oke. Makasih ya Bu Riko ya. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama Bapak dan Ibu, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan nikmatnya semata. Maka pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan untuk melaksanakan suatu koordinasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi maksud pertemuan ini sebetulnya adalah untuk berkoordinasi dan meminta masukan-masukan dari Bapak dan Ibu sekalian berkenaan dengan suatu upaya daripada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di dalam rangka pemerataan akses pendidikan ya, melalui kelas jauh ya, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah SMA, SMK dan termasuk SLB ya. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya share dulu screen untuk mungkin kita bisa lihat sama-sama ya, sebelum nantinya saya mohon pada Bapak dan Ibu untuk memberikan mungkin semacam masukan-masukan gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa rapat kita ini adalah dalam rangka meminta masukan dari Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi salah satu upaya daripada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pemerataan akses pendidikan jenjang pendidikan menengah ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan menunjukkan data dulu ya. Data sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.
Jadi gini Bapak dan Ibu, bahwa jumlah SMA dan SMK yang ada di Kalimantan Utara itu, Kalimantan Utara itu sebanyak 104 ya. Kemudian jumlah guru ya di Provinsi Kalimantan Utara khusus untuk jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK yaitu sebanyak 2.268 ya. Sedangkan jadi tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa rapat kita ini adalah dalam rangka meminta masukan dari Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi salah satu upaya daripada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara pemerataan akses pendidikan jenjang pendidikan menengah. Ya, nah Bapak dan Ibu, saya akan menunjukkan data dulu. Ya, data dimiliki oleh Satuan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi gini Bapak dan Ibu, bahwa jumlah SMA dan SMK yang ada di Kalimantan Utara itu, Kalimantan Utara itu sebanyak 104. Ya, kemudian jumlah guru ya di Provinsi Kalimantan Utara khusus untuk jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK yaitu sebanyak 2.268. Ya. Sedangkan kemudian yang kedua, jadi sebelum saya melanjutkan Bapak dan Ibu sekalian ya, jadi dasar pemikiran untuk mendirikan kelas jauh atau yang dulu disebut filial sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah bahwasanya kondisi geografis ya Kalimantan Utara terdapat beberapa wilayah-wilayah yang sulit ditempuh oleh anak-anak kita menuju sekolah yang terdekat. Itu satu ya. Di samping itu juga seperti yang saya sebutkan tadi terdapat 10 kecamatan di Kalimantan Utara ini yang belum memiliki unit sekolah SMA negeri maupun SMK negeri. Kemudian selanjutnya kalau kita berbicara tentang Tarakan yang kalau kita misalnya katakanlah mengukur dari segi geografis tentu tidak ada persoalan gitu kan. Tetapi ada satu hal yaitu di Tarakan ini jumlah calon peserta didik lulusan SMP sederajat yang hendak melanjutkan ke SMA negeri atau SMK negeri itu jauh lebih besar daripada daya tampung. Walaupun secara umum jika keberadaan SMA dan SMK swasta dengan lulusan SMP sederajat, artinya seluruh SMA SMK yang ada di Tarakan baik negeri maupun swasta dibanding lulusan SMP sederajat itu seimbang, tetapi umumnya masyarakat kita menghendaki untuk masuk ke sekolah negeri. Nah, ini data Bapak dan Ibu gambaran mengenai bagaimana dimensi atau persoalan zonasi di Tarakan yang berlaku setiap tahun. Kita kasih satu contoh misalnya di daerah Tarakan Barat yang masuk zona SMA Negeri 1 Tarakan, radius terjauh yang diterima tahun ini tuh sebesar 0,45 km. Jadi tidak sampai setengah kilo lagi. Jadi setiap tahun ada pergeseran jarak. Nah, jadi kalau di Tarakan ini pertimbangan untuk membuka kelas jauh itu lebih kepada bahwasanya ada wilayah-wilayah tertentu ya, misalnya di Tanjung Pasir, Tanjung Batu atau mungkin Amal yang selamanya akan memberikan zona yang dalam istilah kami zona yang memberikan harapan palsu ya, zona PHP karena selamanya anak-anak kita dari wilayah-wilayah tersebut tidak akan diterima di zonanya misalnya ke SMA 2 Tarakan karena jarak ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini adalah gambaran. Apa data berkenaan dengan keadaan kecamatan di Kalimantan Utara ini dengan jumlah pendaftar ya. Artinya siswa lulusan ya, siswa kelas 9 ya. Kelas 9 yang melebihi daya tampung SMA, SMK negeri di 5 kabupaten kota. Kita lihat seperti misalnya ya. Kita lihat misalnya di contoh-contoh aja Bapak dan Ibu sekalian ini data-data saja, misalnya di Nunukan Selatan. Jumlah lulusan itu 542, tetapi daya tampung 396 dan di wilayah itu hanya ada SMA. Contoh yang lain di Tarakan. Di Tarakan itu di Tarakan Tengah
jumlah lulusan SMP sederajat itu sebanyak 1.135, sementara daya tampung 396, dan di wilayah itu hanya ada SMK saja. Ya. Nah, coba kita memperhatikan angka partisipasi sekolah di usia SMA dan SMK yaitu 16 sampai dengan 18 tahun. Tahun 2022 APS kita untuk Kalimantan Utara itu 76,50. Dan seterusnya ya. Ini data kami peroleh dari BPS Kaltara tahun 2023. Ya. Artinya ya kalau dia hanya 76,50, artinya banyak anak-anak kita itu sekitar 23% anak-anak sekolah 16 sampai dengan 18 tahun yang tidak menempuh pendidikan yang seharusnya. Contoh baik tentang kelas jauh sebenarnya sudah kita laksanakan di Tarakan pada tahun pelajaran 2023-2024 yang mulai dibuka bulan Juli yang lalu dan diresmikan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 27 Agustus 2023. Ini Bapak dan Ibu, ini contoh sudah kita laksanakan di Tarakan. Nah, tetapi di dalam perjalanannya untuk membuka kelas jauh ya di Tarakan ini kemarin itu hanya didasarkan kepada keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, tentu sesuai dengan arahan Bapak Gubernur untuk membuka kelas jauh dalam rangka memfasilitasi anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sama seperti anak-anak yang lain, khususnya di daerah Tanjung Pasir dan Tanjung Batu. Jadi ada kelas jauh saat ini atau kelas filial saat ini SMA 2 Tarakan di Tanjung Pasir dan Tanjung Batu. Nah, ini foto-fotonya waktu acara peresmian oleh Bapak Gubernur. Nah, tetapi sebagaimana yang disebutkan di dalam regulasi peraturan daerah ya Perda Kaltara nomor 6 tahun 2003 bahwa di ayat 3 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai peningkatan dan pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan gubernur. Jadi saat ini Bapak dan Ibu sekalian, kita belum memiliki peraturan gubernur yang mengatur tentang kelas jauh atau kelas filial di Kalimantan Utara. Dan oleh karena itu contoh baik yang sudah dilakukan di Tarakan ini dapat dilaksanakan di kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Utara, khusus untuk jenjang pendidikan sekolah jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK termasuk SLB bisa dilaksanakan di kabupaten yang lain, maka harus dikuatkan dengan peraturan gubernur sebagaimana amanat di Perda Pendidikan nomor 6 tahun 2003 yang saya sudah jelaskan. Nah, inilah yang menjadi kewajiban kami di Dinas Pendidikan khususnya. Mohon Bapak dan Ibu memberikan masukan atau informasi terkait kira-kira di wilayah mana, di wilayah kerja Bapak dan Ibu sekalian, apakah itu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau cabang dinas Nunukan, Malino KTT, atau mungkin Bulungan ya. Tadi kita juga sudah mengundang Bapak Koordinator Pengawas ya, yang dapat dipertimbangkan nantinya untuk berdirinya kelas jauh tadi. Nah, itu Bapak dan Ibu pengantar yang ingin saya sampaikan. Mohon Bapak dan Ibu memberikan masukan-masukan ya. Nah, jadi kalau dari dari data yang kita punyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 11 sebetulnya ya, ada 11 kecamatan di 10 kecamatan di Kalimantan Utara ini yang tidak memiliki SMA dan SMK. Kira-kira di wilayah kerja Bapak dan Ibu nanti yang punya potensi untuk didirikan kelas jauh atau kelas pilihan itu di wilayah atau di daerah mana saja, sehingga ini nanti masuk di dalam pemetaan yang akan kami laporkan kepada pimpinan.